لله الذي فرض علينا الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه من يومنا هذا إلى يوم الزحام. أما بعد فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para masyayikh wabil khusus Kiai Haji Ahmad Rifai, Kiai Ahmad Farid, imam kita Bapak Ustaz Farhan, Bapak Haji Mursidi, dan Ustaz Syafiq, dan para asatidzah muallimin yang saya tidak sebutkan, tadi sudah disebutin. Yang mudah-mudahan guru-guru kita, orang-orang tua kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kesemuanya mudah-mudahan diberikan berkah dunia, berkah akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dibilang kuliah berapa menit tadi? 27 menit. Duanya itu kemana itu? Oleh karenanya alhamdulillah ini imam apa saya sih sedang enak. Kalau di mana-mana imamnya lulusan Mandalika. Ada lulusan Sentul. Kalau giliran tikungan habis kita tekumpal kampil. Fatihah satu napas, surahnya satu napas. Waduh, ini alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Imam diberikan kesehatan oleh Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan tahun ini bukan Ramadan tahun yang lalu datang lagi, bukan. Ramadan yang tahun lalu udah pergi meninggalkan kita. Ini Ramadan yang baru. Nanti 14 berapa besok? 48 itu Ramadan baru lagi. Setiap hari itu tukar. Hari Minggu, besok ketemu Minggu lagi, bukan hari Minggu yang ini ketemu lagi Minggu, bukan. Makanya di dalam Maraqil Ubudiyah dikatakan, kata Syekh Nawawi Banten, sebagian ulama bilang apa? Ya bani Adam, ana yaumun jadid. Hai manusia, aku ini adalah hari yang baru. Berarti kan hari ini bukan hari yang kemarin. Beda itu. Wa ana bima amilta fihi syahid, dan saya akan menjadi saksi apa yang kamu telah lakukan di hari itu. Nah ini nih di Ramadan ini nanti kita disaksikan sama Ramadan, baik saksi baik maupun saksi buruk. Kalau saksi yang baik, ya Allah si fulan siang Ramadan puasa, ya Allah dia melakukan qiyamu Ramadan, sholat tarawih walaupun jarang-jarang. Ya, nah itu kan bakalan jadi saksi nanti begitu. Ada yang sembayangnya nyender aja di pojok. Imam udah dapat serokaat, dia baru mulain takbir. Ada yang sembayangnya sopnya misah diri-diri. Orang sembayang kan Pak itu amplopnya 2. Ini kalau ngomongin amplop gampang memahaminya kan ya. Orang sholat itu amplopnya 2, amplop sholat perdunya dan amplop sholat berjamaah. Nah ini sembahyang taraweh juga amplopnya 2. Ada amplop sembahyang taraweh, ada amplop sembahyang jamaah. Nah kalau dia sembahyang sop masih kosong, pada main deket-deketan sama kipas angin, ada yang disodor sendiri, ada yang disodor, itu amplopnya cuma 1, amplop sholat taraweh doang. Jamaahnya dapat apa enggak? Ntar dia ngeliatin lah, dia pada dapat amplop 2. Wan, amplop lu udah bawa 2. Kayak orang tahlilan dikasih amplop 2 yang satu-satu, kan ngajok banget itu ya. Dia bilang amplopnya berapa Bang? 2. Ya kok gua 1? Malaikat amplop saya 1 lagi mana? Lu sembahyang diri-diri di belakang. Enggak, gua nggak kasih amplop lu. Enggak percaya, entar rasain masing-masing kuburannya beda-beda.
Nah ini nanti bakalan jadi saksi Ramadan di tahun ini. Faghtanimni, ambil kesempatan baik dari diriku. Nah, makanya dikatakan ayo ambil kesempatan tuh. Kalau kita bilang nanti Ramadan kita 14-48 ketemu, belum tentu Pak. Bisa jadi besok kita udah nggak ngeliat matahari lagi. Kalau kita nggak semangat dari sekarang, aduh, sayang kita. Jangan merasa masih sehat, masih muda, makan masih doyan. Apalagi yang udah diponis sama dokter, silakan makan apa aja, nggak apa-apa, nggak ada pantangan, itu dikitan lagi mati itu. Orang kalau masih bisa dipantang sama dokter berarti masih ada harapan sembuh. Tapi silakan Pak, bapaknya mau ngerokok silakan, mau makan nasi padang silahkan, mau ini puas-puasin, berarti besok mati. Iya. Fa innaka lam tudrikni idza gharabatis syamsu, karena kamu tidak akan mendapatkan diriku lagi apabila matahari sudah tenggelam. Kalau hari ini nih hari apa nih? Hari Rebo. Ini Kamis. Maghrib tadi kan Kamis tuh. Besok kalau udah tenggelam hari Kamis, udah nggak ketemu lagi hari Kamis yang ini. Nanti hari Kamis yang akan datang itu beda lah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tinggal 5 menit lagi. Puasa Ramadan itu spesial untuk umat Nabi Muhammad. Sebagian pendapat ulama, kan di Qur'annya begitu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ay furidha alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Berarti umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa juga. Nah, disitulah berbeda pendapat ulama. Di kitab Syarqawi ala Tahrir dikatakan, sebagian bilang ma min ummatin illa waqad furidha alaihim Ramadan, tidak ada satu pun umat yang tidak diwajibkan puasa Ramadan, semuanya puasa Ramadan. Sebagian ulama. Tapi sebagian ulama lagi bilang apa? Lam yajib khususu Ramadan illa ala hadhil ummah, Ramadan spesial untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau barang spesial kan mahal Pak. Martabak kalau udah ngomongin spesial mahal. Telurnya berarti gegares mulu gitu ya. Tuh kalau udah spesial tuh dikatakan apa? Udah mahal. Nah makanya katanya kenapa tuh puasa bukan hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi kepada umat-umat terdahulu. Ada tujuan puasa itu apa? La'allakum, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Kata Syekh Mustafa Al-Maraghi, manfaat puasa itu diantaranya satu, yu'awwidul insanal khasyata fis sirri wal alan, membiasakan diri kita itu untuk selalu takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di kalangan orang banyak. Orang kan kalau lagi puasa jujur kita, kalau di orang banyak nih kita enggak jebol, kita enggak buka puasa kita sendiri di rumah, bini nganter anak sekolah, pembantu pulang kampung, mau lebaran semua nggak ada siapa-siapa, itu di kulkas air berembun. Kalau kita minum, ada yang tahu apa kagak? Nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu. Tapi kita takut, enggak? Allah Maha melihat, Allah Maha tahu, Allah balas nanti itu. Coba. Berarti apa? Itu puasa membiasakan diri kita untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu. Tapi setelah Ramadan nih, setelah puasa, kira-kira rasa takut kita masih tetap ada apa kagak? Nah itu masalahnya tuh. Nah kalau balik lagi ke habitatnya, giliran lagi maksiat, maksiat, pereknya Ramadan doang. Nah itu namanya puasanya kagak berhasil namanya.
Itu dilatih supaya kita takut kepada Allah. Pernah teman saya cerita, jamaah mancing. Orang lagi mancing berempat. Dia mau tahu siapa kira-kira yang kagak puasa kalau lagi mancing. Bang, Indomie bang 4. Sama dia termasuk. Es kelapa 4. Itu semua. Kalau kata yang di temennya apa? Lu nggak puasa Wan? Ya makan. Dia makan aja. Dia mah padahal nggak makan. Diliatin aja. Wah. Paham gak sih maksudnya? Dia cuman sekedar mau tahu doang siapa yang biasa kagak puasa. Dikata dia mesen begitu, dia nggak puasa kali. Lah itu apa? Lah kagak, gua mesen aja buat lu nambah. Biru tuh orang, dipotong kagak keluar darah, saking pucetnya. Itu di prank begitu, coba ketahuan tuh orang kalau udah begitu nggak ada harga dirinya, walaupun haji 3 kali, umroh 16 kali nggak ada harga dirinya udah. Besok azan lagi subuh. Iya, asal jangan jadi khotib aja. Ittaqullah haqqa tuqatih. Di belakang mau kita pret kata gitu. Itu coba macam-macam itu orang macam-macam. Biasain tak. Yang kedua, dikatakan yu'awwidu syafaqata warahmata da'iyataini ilal badri was sadaqah. 2 aja dah, tenang. Kalau buat hafalan saya masih ada 5 lagi. ini ya 2 aja dah cukup tuh. Iya. Puasa bisa membiasakan diri kita untuk menjadi orang penyayang, berbelas kasih. Fahuwa indama yaju'u yatadzakkaru min ulaikal ba'isin. Karena waktu dia lapar, dia haus, dia ingat sama orang susah. Yang ingat, kita puasa begitu apa kagak? Dari mulai subuh sampai maghrib, ya Allah, jam 10 perut udah kayak diulek. Itu kan puasa biasanya yang perjuangannya besar itu kan sebelum zuhur, Pak. Itu lagi sedang-sedangnya tuh kita yang rada-rada jarang puasa, Ramadan doang. Itu kalau dari jam 8 sampai jam 11 itu perut bunyi. Itu godaannya tuh. Makanya dikatakan apa? Itu katanya kita ingat, ya Allah, ini lapar kagak enak ya. Padahal duit saya punya. Di dompet ada. Sama bini ada. Dibuang, ada berapa buangnya tuh, tapi orang lapar kagak enak. Padahal ntar ngabuburit apa aja bisa dibeli sama dia. Ongol-ongol pecak apa namanya tuh, segala cendol segala, padahal mau dibeli doang. Ntar begitu udah kena teh manis juga ngulet. Nggak enak orang lapar, walaupun duit pun. Nah, berpikir orang yang puasa bagaimana orang yang nggak punya duit ya. Bagaimana kira-kira mau beli makanan dia belum tentu bisa. Nah ini puasa maksudnya kita lagi disinggung sama Allah tuh. Hei umat Islam, hei umat Nabi Muhammad, nih kita tuh rasain tuh lapar enak apa kagak. Makanya di penghujung Ramadan ada zakat fitrah apa enggak? Ada. Disinggung duluan tuh kita. Tuh lu rasain, sebetulnya orang kalau pakai disinggung baru keluar itu namanya orang kurang cakep. Kita kalau pakai diminta, temen habis naik jabatan gajinya naik, Wan traktir lah, Wan rokok kayak sebungkus baru dibeliin. Nah, itu namanya orang koret namanya. Begitu juga kita tuh, kalau cuma kita disinggung sama Allah, disuruh lapar dulu baru kita keluarin 3,5 liter, kurang cakep. Bagaimana emang orang fakir miskin, anak yatim yang susah emang makan cuma di hari Id doang, tapi selama setahun sampai ketemu Ramadan lagi kira-kira dia bagaimana? Kepikiran nggak kita ke situ? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Kan slogannya begitu. Barang siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, Allah halangi tubuhnya untuk tersentuh api neraka. Bagaimana dia mau seneng masuk Ramadan, orang dia anaknya ada yang baru puasa. Mbak, kalau orang Betawi gitu aja enak ya. Mbaknya, entar kita sahur pakai apa? Nangis Pak orang tua kalau nggak punya duit. Nya, entar kita buka pakai apa ini?
Mbak, ntar kita buka pakai apa? Nangis orang tua. Nah kalau dikasih super mie, ini namanya super mie Pak, kita sahur pakai super mie, dan nanti dia megar. Coba pikirin dah. Makanya dikata apa? Jangan pelit. Orang puasa itu kudunya apa? Kalau masih pelit juga, mestinya ntar Syawal puasa lagi. Puasa apa namanya? Puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud. Maksudnya apa? Ditempa terus supaya pelit kita hilang. Orang kalau pelit Pak, itu hitung-hitungannya mateng. Apa aja dihitung. Kan saya bilangin orang duitnya hilang. Kalau dia pelit nih, duitnya hilang 200.000, dia pelongo dipikirin aja, sampai tuh balik lagi ke masjid. Padahal mau jatuhnya di mana tahu, menanya malu. Akhirnya udah begitu ketemu sama temennya, dikasih duit 300.000, tetap dipikirin yang 200.000. Coba kalau kagak hilang, gope duit gua nih. Tuh orang kalau orang pelit begitu tuh, tetap aja dikasih lagi 1 juta. Mestinya kan dia udah punya 1.300.000. Kalau kagak hilang duit gua 1,5 juta gua buat lebaran. Kan itu udah kagak bakal hilang. Kalau udah sifat pelit terus aja apa namanya masuk ke dalam hati kita, enggak bakal senang kita walaupun duit kita bertambah. Oleh karenanya bagaimana besok selepas kita Ramadan, anak yatim, orang yang pada susah bisa kita bantu lantaran kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Sebetulnya hafalan saya masih banyak, tenang aja. Tapi Romana mukanya saya udah melas banget lihat mukanya tuh. Romana udah mendangat, udah terpaksa banget. Saya menjaga keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk supaya ibadahnya menjadi sempurna di hadapan Allah. Jangan sampai ngeresula tahu kan ya, ngeranyos sendiri-sendiri, ngomong kagak ada temennya, lama amat bocah ya. Saya kalau udah begitu jadi nggak ikhlas, rontok dah. Oleh karenanya sekali lagi mudah-mudahan ibadah kita yang wajib, yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.